Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Selamat datang kembali di rumah Tuhan saudara. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia yang sungguh luar biasa atas saya dan saudara. Amin saudara. Mari sambut Raja di atas segala raja dengan sorak-sorai bagi Dia. Mari saudara, karena hati kita, hati yang rindu memuji dan menyembah. Yang Tuhan kita boleh sampaikan di dalam ibadah ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdiri di hadapan-Nya. Kita memuji-muji Dia, menyembah Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur. Pagi hari ini kakak-kakak kami berada di dalam rumah. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kesempatan yang luar biasa ini kami mau persembahkan yang terbaik. Hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus rawat setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh datang mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang hadir di dalam offline ini Tuhan, maupun yang online di rumah. Semuanya boleh mendapat lawatan-Mu, hadirat-Mu nyata atas setiap pribadi lepas pribadi yang membuka hati untuk memuji dan menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kanan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kanan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan
Mari katakan nyatakan kepada Tuhan. Oh haleluya. Benar Tuhan. Engkau yang baik. Oh haleluya. Glory Jesus. Katakan dengan saya, haleluya Yesus. Dengan saya, haleluya. Ini cuma anak-anakmu. Kami katakan, ya. Kami mengangkat tangan kami. Kami berserah. Ya Tuhan, kami katakan, dengan saya
hati kita, angkat suara kita, dengan sayapmu. Oh haleluya, biar suasana surga itu kami boleh alami. Oh haleluya, karena kami dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesusku. Yeah.
yang luar biasa yang kita nanti-nantikan bersama-sama bersorak-sorai di rumah Tuhan. Saudara, ini masalahnya kita hidup ada di dalam firman Tuhan. Mari terus kita memuji dan menyembah Dia. Dalam hadirat Tuhan kita ada. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Tak terbatas kuasa
Betapa kami bangga dan bersyukur bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Banyak hal yang mustahil bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena itu sungguh beruntung kami boleh menjadi umat-umat Tuhan. Dan biarlah iman percaya kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau, sehingga kami boleh melihat dan mengalami. Kami boleh punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau Tuhan, di mana pertolongan-Mu, keajaiban-Mu Kau nyatakan buat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini. Dengan hati penuh syukur dan sukacita kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan oleh umat-Mu yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan. Roh Kudus, atas hamba-Mu yang terbatas, mari urapi hamba-Mu. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan, ya. Tentunya hati kita penuh dengan syukur dan sukacita, ya, untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kita pagi ini, ya, kita boleh kembali melaksanakan ibadah tatap muka, ya, atau ibadah onsite, ya, di mana Bapak Ibu Saudara saya boleh menikmati secara langsung pujian maupun firman Tuhan, ya. Dan saya percaya setiap hati yang haus dan rindu akan kebenaran, maka dikatakan akan dipuaskan, akan dikenyangkan, akan disegarkan, akan diberkati, ya. Oke. Nah, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang nilai-nilai penting untuk diwariskan. Sekali lagi, nilai-nilai penting untuk diwariskan. Bicara tentang warisan, semua orang tua, ya, yang mengerti dengan baik, dia akan mempersiapkan, ya, warisan untuk anak-anaknya. Kalau punya uang, mewariskan uang, mewariskan harta, mewariskan aset, mewariskan pekerjaan. Tapi kalau mungkin uang terbatas, pekerjaan juga tidak bisa diwariskan karena hanya seorang pegawai. Orang tua biasanya berkata, "Nak, papa, mama tidak bisa mewariskan uang, tidak bisa mewariskan pekerjaan, tidak bisa mewariskan aset, tapi papa mama mewariskan kepandaian. Kamu tak sekolah musim tinggi, ya, mulai dari SD, SMP, SMU, ya, sampai kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi pun nggak cukup S1, so. Sekarang berlomba-lomba semua S2, S3, bahkan gelar S3 itu ada yang satu orang gelar S3-nya itu sampai dengan 3-4 gelar doktor, PhD dan sebagainya. Wah, diwariskan kepandaian. Mewariskan itu semua
tidak salah. Ya, tidak salah. Itu hal yang cukup berarti buat anak-anak kita. Ya, kekayaan, aset, pekerjaan, kepandaian, dan mungkin yang lain-lain. Ya, oke, tidak salah. Tapi pagi ini saya mau katakan, ada nilai-nilai penting yang jauh lebih penting daripada itu semua. Daripada kekayaan, aset, pekerjaan, kepandaian. Ada nilai-nilai penting yang jauh lebih perlu untuk diwariskan buat anak-anak kita, buat generasi-generasi selanjutnya. Apakah itu? Nah, mari kita akan lihat dan baca bersama-sama. Kita buka kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Secara lengkap nanti Bapak Ibu bisa membaca mulai dari ayat pertama terus Bapak Ibu baca, ya. Tapi untuk menyingkat waktu, saya hanya membaca beberapa ayat saja. Yosua 24 di ayat yang kedua. Yosua 24 di ayat yang kedua. Oke, saya akan bacakan. Bapak sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Yosua 24 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, yaitu orang Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, dan selanjutnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat-ayat berikutnya. Nah, dikatakan dalam Yosua pasal 24 ini adalah pidato atau perkataan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Yosua kepada orang Israel sebagai pidato terakhir kepada orang Israel secara umum yang lagi berkumpul, ya. Ini perkataan terakhir, pesan terakhir. Sesuatu yang disampaikan terakhir itu berarti sesuatu yang penting. Biasanya kalau ada seseorang mau meninggal, dia masih bisa berkata dengan baik, berkata dengan jelas, masih sadar. Ketika dia menyampaikan kata-kata, maka kata-kata atau pesan yang terakhir itu adalah kata-kata atau pesan yang penting buat orang yang mendengarnya, entah itu keluarga atau siapa yang lain, karena kata-kata yang terakhir. Nah, Yosua menyampaikan pidato, ucapan atau kata-kata yang terakhir sebelum dia akhirnya mati. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu siapakah Yosua? Yosua ini adalah pengganti Musa. Di awal dia hanya seorang pengikut. Dia hanya seorang pengikut biasa. Tapi kemudian Tuhan mengangkat dia sampai dia menjadi pemimpin, menggantikan Musa. Pengalaman perjalanan kehidupan Yosua mengiring Tuhan dan mengikuti kepemimpinan Musa membuat Yosua akhirnya menarik satu pelajaran, satu hikmah, bahwa ternyata ada hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang umat Tuhan. Dan untuk itulah maka para orang tua harus mewariskan hal-hal penting ini kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada anak, cucu, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat sekarang hal-hal penting apakah, ya, yang perlu untuk disampaikan, diteruskan, diajarkan, ditekankan buat generasi selanjutnya, buat anak cucu di bawah kita. Ya. Yang pertama, hal penting yang pertama yang harus disampaikan, ditekankan buat anak cucu di bawah kita, generasi selanjutnya. Yang penting yang pertama adalah firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan. Tadi di ayat yang kedua dari Yosua 24
Yosua mengawali pidatonya dengan kata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan. Awal pertama kali berucap di pidato yang terakhir kepada orang Israel, Yosua berkata, beginilah firman Tuhan. Hal penting yang pertama yang perlu untuk ditekankan dan disampaikan buat generasi selanjutnya adalah firman Tuhan. Yosua menyadari bahwa firman Tuhan itu sungguh penting. Di Yosua pasal pertama ada salah satu kata di ayat firman Tuhan dikatakan, jikalau engkau melakukan perintahku, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yosua menyadari bahwa firman Tuhan sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan seorang umat Tuhan. Itulah sebabnya Yosua menekankan, menandaskan di awal pidato terakhirnya, beginilah firman Tuhan. Dengan kata lain, Yosua hendak ngomong kepada orang Israel, dengar, perhatikan firman Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kata-kata manusia yang tidak berlandaskan firman Tuhan, maka saya berani memastikan kata-kata manusia itu cenderung melemahkan, cenderung untuk membuat kita atau manusia yang lain semakin lemah, semakin tidak berdaya, semakin putus asa, dan sebagainya. Itu kata-kata manusia pada umumnya. Tapi kalau kata-kata firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca, perhatikan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan, tidak ada kata-kata yang melemahkan, tidak ada kata-kata yang membuat semakin terpuruk, tidak ada. Itulah sebabnya mengapa Yosua berkata, inilah firman Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Bahkan dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita lihat sebentar. 2 Timotius pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara tentang ucapan Tuhan, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Manfaat firman Tuhan dikatakan diajari. Tidak tahu jadi tahu, tidak ngerti jadi ngerti. Salah, kesalahannya dinyatakan, disingkapkan, ditegur. Supaya apa? Dikatakan lebih lanjut, memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang salah sekarang bukan cuma ditunjuk salahnya, tapi diperbaiki. Yang harusnya seperti ini. Dan dikatakan yang terakhir, mendidik dalam kebenaran. Jadi kalau umat Tuhan yang menekankan, yang memperhatikan firman Tuhan dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya, maka pasti generasi selanjutnya itu menjadi umat-umat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Mereka akan jadi punya pengertian, mereka akan jadi hidup di dalam kebenaran. Bahkan Alkitab berkata mereka akan jadi orang-orang yang bijaksana. Di Mazmur, Bapak Ibu tulis saja ya, Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai dengan ayat yang ke-100. Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan ayat 100. Dikatakan firman Tuhan, perintah Tuhan, perkataan Tuhan membuat bijaksana, berakal budi, punya pengertian. Wah, luar biasa. Kalau kita rindu generasi selanjutnya, anak-anak kita
jadi anak-anak yang bijaksana, berakal budi, punya pengertian. Mari tekankan, sampaikan firman Tuhan buat anak-anak kita. Apakah menyampaikannya cukup 1-2 kali? Alkitab berkata tidak demikian. Bukan hanya 1 kali disampaikan, bukan hanya 2 kali disampaikan, melainkan harus berulang-ulang, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Ketika sedang duduk makan bersama, ketika sedang berbaring bersama, ketika sedang pergi bersama, sampaikan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak cucu kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hal penting yang pertama yang perlu untuk diwariskan, diteruskan, disampaikan, bahkan ditekankan untuk generasi selanjutnya adalah firman Tuhan. Ya, jangan banyak cerita yang lain. Kalau mau cerita pengalaman kehidupan boleh, tapi yang paling penting ceritakan, perkatakan firman Tuhan. Sebab itu adalah hal yang utama yang akan membuat generasi di bawah kita menjadi generasi-generasi yang bijaksana, generasi-generasi yang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua sekarang sudah. Kembali dalam kitab Yosua kita akan lihat Yosua 24 di ayat yang ke-14. Ini nilai penting atau hal penting yang kedua. Yang pertama, yang utama adalah firman Tuhan. Sekarang yang kedua, ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Sekali lagi, tulus ikhlas dan setia. Nilai penting yang kedua yang perlu ditekankan, disampaikan, diwariskan buat generasi selanjutnya adalah ketulusan dan kesetiaan. Sekali lagi, ketulusan dan kesetiaan. Tulus ini bicara tentang motivasi. Kesetiaan ini bicara tentang konsisten, komitmen. Motivasi yang bersih, motivasi yang benar, disertai dengan konsisten, komitmen. Ketulusan dan kesetiaan menjadi hal yang penting untuk diwariskan buat generasi selanjutnya. Yosua ini mempraktekkan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam beberapa kisah, Yosua ini mengikut kepemimpinan Musa dengan setia dan tulus. Ketika disuruh mengintai, semua 10 teman yang lain berkata, tidak bisa maju, tidak bisa merebut Kanaan. Ayo balik lagi ke padang gurun, ke Mesir. Ya, tapi Yosua berkata, kita akan bisa merebut. Yang lain berontak dengan kepemimpinan Musa, tapi Yosua berkata, kami akan tetap mendukung. Yosua adalah seorang yang tulus dan setia. Tidak salah jikalau akhirnya dari sekian banyak orang yang dipilih menggantikan Musa adalah Yosua. Ketulusan, kesetiaan yang teruji yang ada pada diri Yosua membuat Yosua akhirnya diangkat, dipromosikan menjadi pemimpin. Bapak Ibu Saudara, ketulusan dan kesetiaan adalah hal yang penting di dalam kehidupan ini. Hari-hari ini, generasi masa sekarang menganggap tulus dan setia itu tidak penting. Tapi saya mau katakan, justru ketulusan dan kesetiaan itu adalah hal yang penting. Apalagi kalau itu dalam kaitannya beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka ketulusan, kesetiaan menjadi hal yang penting. Datang pada Tuhan tidak tulus, datang pada Tuhan tidak setia. Mau menerima pertolongan Tuhan, mau mengalami perkara yang besar dari Tuhan, tidak mungkin.
Tuhan ingin kalau datang pada Tuhan, datang dengan tulus, dengan setia, dengan motivasi yang benar, motivasi yang bersih, dan dengan komitmen, konsisten, sampai pada akhir kehidupan tetap setia di dalam iman percaya pada Tuhan Yesus. Nah, memang ya kalau kita menjalani kehidupan ini, saudara ya, kita berhadapan dengan banyak orang di sekitar kita. Memang Alkitab berkata tidak cukup hanya tulus, dituntut juga cerdik. Matius pasal 10 ayat 16 berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu selain tulus tapi juga harus cerdik. Ya, cerdik bukan untuk memperdaya orang, menipu orang, bukan. Tapi cerdik supaya kita bisa waspada, kita bisa hati-hati, kita bisa tidak ditipu, tidak diperdaya oleh orang lain. Saya ingat dulu ayah saya sering berkata seperti ini, saudara. Ya, pada waktu saya masih kecil, waktu ayah saya muda hendak pergi merantau, kakak ayah saya yang paling tua itu berkata kepada ayah saya, ya, nanti kalau kamu pergi jauh dari Indonesia, Taci cuma titip pesan satu, jangan pernah menganggap orang lain itu sama dengan kamu. Sekali lagi, jangan pernah menganggap orang lain itu sama dengan kamu. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kamu ada di negeri orang, hati-hati. Mungkin kamu tidak ingin mencelakai orang, mungkin kamu tidak ingin menipu atau memperdaya orang, tapi orang lain belum tentu. Kalau kamu cuma tulus, kamu nantinya akan ditipu, diperdaya oleh orang lain yang punya maksud terselubung ketika dekat dengan kamu, ketika mungkin bergaul dengan kamu. Jadi hati-hati, ya. Tapi diri kita sendiri harus tetap tulus. Nah, generasi di bawah kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Hendaknya tetap memiliki ketulusan dan kesetiaan, tapi tentunya juga disertai dengan kewaspadaan. Ya, sehingga tulusnya bukan hanya tulus yang membuat akhirnya mudah ditipu, tapi tulusnya juga punya kewaspadaan. Sehingga ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitar yang kita nggak tahu hati mereka seperti apa, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati. Ya. Jadi nilai penting yang kedua yang perlu ditekankan, disampaikan buat generasi selanjutnya adalah bicara tentang ketulusan dan kesetiaan, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan, beribadah. Demikian juga dalam berkeluarga. Kalau dalam berkeluarga, antar anggota keluarga tidak punya ketulusan, tidak punya kesetiaan, bagaimana bisa membangun keluarga, rumah tangga yang kuat? Tidak mungkin. Ketulusan, kesetiaan dibutuhkan untuk bisa membangun rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis. Dibutuhkan ketulusan dan kesetiaan. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang penting, yang utama dikatakan adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yang kedua yang penting adalah ketulusan, kesetiaan, baik dalam hal beribadah, baik dalam hal dengan hubungan keluarga. Tapi kalau dengan orang lain, nah tetap ketulusannya juga harus disertai dengan kewaspadaan, hati-hati, ya, karena kita nggak tahu hati manusia. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, kembali dalam kitab Yosua pasal 24 di ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu
beribadah di seberang sungai Efrat, atau Ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang perlu untuk diwariskan buat generasi selanjutnya, itu adalah tentang tegas mengambil keputusan. Sekali lagi, tegas mengambil keputusan. Yosua berkata kepada semua orang Israel, pilihlah, kamu mau ibadah kepada siapa? Pilih. Tapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan satu ketegasan di dalam mengambil keputusan. Banyak orang, apalagi juga orang-orang muda, yang kurang atau bahkan tidak tegas di dalam mengambil keputusan. Dengar kata orang jadi bimbang, dengar kata teman jadi bimbang, dengar atau lihat pengaruh yang lain jadi goyah. Tidak bisa punya ketegasan mengambil keputusan, sehingga gampang diombang-ambingkan. Tidak punya pendirian. Tuhan ingin supaya generasi-generasi selanjutnya adalah orang-orang yang tegas di dalam mengambil keputusan. Kalau yang pertama tadi firman Tuhan, ngerti firman, bagus. Yang kedua punya kesetiaan, ketulusan, bagus. Tapi kalau yang ketiga tidak punya ketegasan, repot. Ngerti firman, setia, tulus, tapi gampang berubah-ubah. Gampang berubah-ubah. Kenapa? Tidak tegas. Sungkan ya apa? Konco baik, kuping siangku, Eka, sungkan. Padahal salah, tidak benar, diajak melakukan yang tidak benar. Ya apa? Kalau tidak melok sungkan, konco baik, juga sungkan. Loh, keputusan yang tegas perlu supaya kita tetap ada di dalam kebenaran. Kalau keputusan yang tegas tidak dilakukan, ikut. Awalnya cuma sedikit, lama-lama banyak jatuhnya. Semakin jatuh lebih berat, lebih banyak. Lot itu pertama kali berada di luar Sodom Gomora, tapi agak dekat dengan Sodom Gomora. Lama-lama bukan di luar Sodom Gomora, lama-lama berada di dalam Sodom Gomora. Anak Tuhan yang tidak tegas juga begitu. Pertama-tama rodok deket-deket sama dosa, karena sungkan. Tapi saya tidak, Pak, saya tidak terikat. Ya. Pertama begitu, lama-lama karena sering seperti itu, akhirnya tinggal di dalam ketidakbenaran, tinggal dalam dosa. Seperti Lot yang akhirnya masuk dalam Sodom Gomora, yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Dosa dan kebejatan Sodom Gomora. Kalau generasi muda tidak menjadi generasi yang punya ketegasan di dalam mengambil keputusan, maka saya berani memastikan generasi muda kita akan menjadi generasi yang mudah diombang-ambingkan. Apalagi sekarang teknologi luar biasa, dan sekarang teknologi menjadi sesuatu yang diikuti, ya. Dalam era pandemi ini kan semua menggunakan teknologi, saudara-saudara, ya. Karena mau bertatap muka secara langsung tidak dimungkinkan, maka akhirnya lewat kemajuan teknologi, Zoom, video call, dan sebagainya. Wah, teknologi menjadi sesuatu yang penting. Memang ada hal yang positif dari teknologi, tapi jangan lupa juga ada hal yang negatif dari teknologi. Nah, sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin kita punya ketegasan
di dalam mengambil keputusan. Yang benar kita lakukan, harus kita lakukan. Yang tidak benar, dengan tegas kita berkata tidak, berani untuk menolak. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Saudara 3 hal yang penting, nilai-nilai penting yang perlu untuk diwariskan, diteruskan, disampaikan buat generasi selanjutnya. Yang pertama, firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, tapi berulang-ulang. Berulang-ulang, itu Alkitab berkata begitu. Yang kedua, ketulusan, kesetiaan. Khususnya dalam beribadah kepada Tuhan, harus tulus, setia. Dalam keluarga, harus tulus, setia. Terhadap orang lain, mesti ditambah. Selain tulus, setia, tulusnya harus disertai dengan cerdik, supaya bertindak hati-hati, waspada. Yang ketiga, yang terakhir, tegas dalam mengambil keputusan, sehingga tidak menjadi generasi yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dipengaruhi, tapi tetap bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu bersama dengan saya, mari kita sebagai orang tua, kita perhatikan 3 hal penting ini. Wariskan, ya. Warisan yang lain penting, tapi bukan yang paling penting. Tapi warisan 3 hal ini penting. Wariskan 3 hal ini untuk generasi selanjutnya. Tuhan bisa panggil pulang kita kapan saja. Bagaimana nasib generasi selanjutnya? Kalau Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dan saya tidak mewariskan 3 hal ini mulai dari sekarang, saat nanti Tuhan panggil pulang kita, bagaimana nasib anak-anak kita? Pinter Pak, ya, wah, IQ-nya, kepandaiannya, gelarnya hebat. Apa artinya gelar hebat? Kalau tidak punya firman, tidak punya ketulusan, kesetiaan, tidak punya ketegasan dalam mengambil keputusan. Apa artinya? Banyak orang hebat, ya, pinter-pinter, tapi akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tentu kita nggak ingin generasi di bawah kita seperti itu. Mari tekankan, sampaikan, wariskan 3 hal ini untuk anak cucu generasi di bawah kita. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan responi firman Tuhan, sekaligus kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan, sungguh Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran, kebenaran itu bagian, itu bagian. Engkaulah yang kami pandang Tuhan, Kaulah yang Tuhan selama hidup, selama hidup. Kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami terima bersama pagi ini, kami wariskan, kami teruskan. Oh Tuhan, kami bagikan buat anak cucu generasi selanjutnya hal-hal nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah ketulusan dan kesetiaan. Dan yang ketiga adalah ketegasan di dalam mengambil keputusan. Supaya generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kami, menjadi generasi-generasi yang tetap hidup di dalam kebenaran, tidak terpengaruh oleh situasi, oleh pergaulan, dan menjadi generasi-generasi yang bijaksana, generasi-generasi yang berhasil di dalam Tuhan Yesus. Sampai akhir kehidupan mereka, mereka tetap komitmen dan setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus terus mengingatkan setiap kami, khususnya para orang tua, sehingga kami boleh mewariskan nilai-nilai yang penting buat anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Iman rohani kami diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan diberkati, studi diberkati, bahkan kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan senantiasa. Kalau ada umat-umat Tuhan yang sakit hari-hari ini, kami berdoa untuk Ibu Runtuh Lalu, Ibu Durian, Ibu Sri Untari, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Yalah Tuhan, Engkau menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mungkin ada mereka yang sedang susah karena menghadapi pergumulan, hiburkan mereka supaya mereka boleh tetap percaya, menanti-nantikan pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi hikmat oleh Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga biarlah Engkau memproteksi setiap umat-umat-Mu, dilindungi, disertai, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit penyakit, virus, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pagar perlindungan Tuhan memproteksi setiap umat-umat Tuhan yang belajar terus untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.